Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, iman, dan juga nikmat sehat, serta nikmat kita bisa bertalabul ilmi di pagi hari ini lewat media Kiswah ini. Salawat dan salam sebagaimana kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke dada-dada kita semuanya. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang cukup menarik. Ulama menyebutnya kisah Ashabul Qaryah yang terdapat dalam surah Yasin. Kisah ini banyak pelajaran dan syarat dengan ibrah, terutama bagi Anda seorang da'i, bagaimana setiap orang yang berdakwah itu akan mendapatkan tantangan dan rintangan sehingga perlu adanya kesabaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini dicantumkan dalam surah Yasin, tepatnya pada ayat ke-13 sampai kepada ayat 21. Baik, kita akan mulai kisah ini. Berawal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Dan buatlah sesuatu perumpamaan bagi mereka. Maksudnya mereka di sini orang-orang musyrik Arab, yaitu sebuah penduduk sebuah negeri ketika diutus kepada mereka utusan-utusan. Kisah Ashabul Qaryah ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di sebuah negeri yang disebut dengan Antakya. Dan apabila disebut Antakya, maka akan tersirat dalam benak kita tentang penyerbuan Khalifah Mu'tasim kepada negeri ini dalam sejarah Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, negeri Antakya ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pemimpinnya persis seperti Fir'aun, memaksakan kehendak dan memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Akhirnya kemudian penduduk Antakya pun menjadi para penduduk yang menyembah berhala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Azza wa Jal untuk menceritakan kisah Ashabul Qaryah ini kepada orang-orang musyrik Arab, karena kondisi Ashabul Qaryah yang diutus kepada mereka bukan hanya satu rasul, bahkan 3 rasul dalam satu daerah, kemudian mengalami penolakan dari Ashabul Qaryah ini. Itu persis yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy Arab ketika di permulaan dakwah Rasul. Banyak ditentang dakwahnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penolakan orang-orang Arab ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan penyihir, dikatakan pemecah belah. Bahkan tidak segan-segan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam. Bahkan ada upaya pembunuhan. Begitulah dakwah para nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Dan buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk sebuah negeri, penduduk Antakya, di mana penduduknya para penyembah berhala. Id ja'ahal mursalun, ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa utusan-utusan ini adalah Hawariyun Isa bin Maryam. Jadi Isa ibn Maryam ketika itu mengutus 3 Hawariyun agar berdakwah di negeri Antakya ini. Awalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hanya mengutus 2 orang yang kemudian diperkuat dengan 3 orang. Dan nama-nama dari 3 utusan ini, sebagian para ulama tafsir ada yang mengatakan namanya adalah disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, di mana Rasul yang pertama namanya Sam'un. Kemudian yang kedua namanya Yuhana. Ada juga yang mengatakan namanya Sadiq, dan yang kedua namanya Soduk. Dan juga yang mengatakan namanya Sam'an, dan yang kedua namanya Yahya. Itulah permulaan Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 utusan ini. Makanya Allah mengatakan id arsalna ilaihimus naini fakadzabuhuma. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan. Tetapi penduduk Antakya justru malah mendustakan 2 utusan ini. Kemudian Allah katakan fa'ajazna bithalithin. Maka karena 2 tidak cukup, masih didustakan oleh penduduk Antakya, maka diutuslah 1 utusan lagi. Seorang Rasul. Diutus kepada mereka 3 nabi sekaligus. Subhanallah. Harusnya ketika dalam sebuah tempat itu semakin banyak nabi yang diutus, tentu penerimaan dakwah harus semakin mudah. Karena 1 orang yang berdakwah tentu akan berbeda dengan 2 atau 3 orang yang berdakwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah tutup hati-hati orang Antakya ini, sehingga mereka justru menolak dakwah 3 utusan ini. Lihat bagaimana penolakannya. Pertama dimulai dengan takdzib. Mereka mendustakan 3 utusan yang Allah utus kepada mereka. Faqalu, ketika para utusan itu mengatakan inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kalian. Lihat jawabannya. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka mengatakan, penduduk negeri itu mengatakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Sesungguhnya kalian hanya para pendusta saja.
Ini awal penentangan Ashabul Qaryah, menentang para nabi dan rasul yang datang kepada mereka dengan cara takdzib, mendustakan mereka. Dan itulah budaya musuh-musuh para nabi dan rasul. Pertama, takdzib, mendustakan. Persis seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka mendustakan risalah Nabi SAW, menentangnya, bahkan berusaha untuk memadamkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak aneh, siapapun yang mendakwahkan dakwah Rasul hatta sampai hari ini, menyampaikan tauhid, pasti akan ada orang-orang yang mendustakan dakwah tauhid. Karena itu sunnatul dakwah pernah dialami para nabi dan rasul, seperti kisah dalam Ashabul Qaryah ini, diutus kepada sebuah negeri Antakiyah sekaligus 3 nabi, 3 utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan 3 hawariyun yang diutus Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana jawaban para rasul. Dengan bijaknya mereka mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balagul mubin. Maka para rasul itu menjawab, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah kepada kalian, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Seolah-olah para rasul mengatakan, kalian mau beriman atau tidak dengan kami, itu urusan kalian. Tetapi kami datang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka mulailah 3 utusan Allah Azza wa Jalla ini menyeru manusia ke dalam tauhid, memberantas kesyirikan, mengatakan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Kembali kepada tauhid. Tapi mereka malah mengatakan, kalian ini hanya manusia sama seperti kami. Seolah-olah mereka mengatakan, kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala mau, kenapa Allah tidak mengutus malaikat kepada kami? Kenapa mesti kalian yang diutus? Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat sekalipun untuk menjadi seorang rasul, tetap malaikat itu tidak mungkin dalam bentuk aslinya. Maka Allah katakan, seandainya kami jadikan rasul itu malaikat, la ja'alnahu rajulan, tentu kami juga akan membentuk dia seorang laki-laki, seorang manusia. Tidak mungkin malaikat dalam bentuk asli berdakwah. Seperti Jibril yang memiliki 600 sayap, kemudian muncul di tengah-tengah manusia, mendakwai manusia, bukan diterima, malah ketakutan orang. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, seorang rasul dari kalangan manusia itu supaya mudah ditiru. Kalau seandainya rasul kita, nabi kita adalah malaikat, bagaimana cara menirunya? Malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya keturunan. Dan banyak sekali perbedaan kita dengan malaikat. Sehingga kalau seandainya rasul kita malaikat, macam mana kita akan meniru cara makannya, cara minumnya, cara nikahnya, cara mendidik anaknya, sementara mereka tidak memiliki itu semua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus manusia supaya mudah ditiru. Karena manusia itu nampak bagaimana cara makannya seorang nabi, kita tiru. Bagaimana cara minumnya seorang nabi, bagaimana cara ibadahnya, dan begitu seterusnya. Tetapi yang dikehendaki penduduk Antakya ini hanya sekedar mendustakan Rasul karena sombongnya mereka. Ini penolakan pertama. Penolakan yang kedua, istihza. Mulai mereka kemudian istihza, mengolok-olok 3 utusan ini. Lihat bagaimana Allah menggambarkan mereka memperolok nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Qalu inna tatayyarna bikum.
la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu inna tatayyarna bikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami bernasib sial karena kalian. Lihat, mulai mengejek. Dulu sebelum datang kalian, kami tenang-tenang saja. Kami baik-baik saja. Tapi setelah datang kalian kemari, yang konon kalian mendakwahkan dakwah yang benar kepada kami jadi sial. Ini istihza. Mengolok-olok nabi yang diutus kepada mereka. Seolah-olah kesialan itu datang dari para nabi. Padahal kesialan itu datang dari diri-diri masing-masing. Kemudian yang ketiga, mulailah dari takdzib, mendustakan. Kemudian mengolok-olok, sekarang tahdid, mulai mengancam. Apa ancamannya? La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh jika kalian tidak berhenti berdakwah, menyeru kami, niscaya kami akan rajam kamu dan kami pasti akan merasakan siksa yang sangat pedih dari kami. Mulai diancam. Begitulah tabiat musuh-musuh para nabi dan rasul. Musuh-musuh kebatilan. Musuh-musuh ketika mereka menentang dakwah yang benar. Maka motifnya kurang lebih dengan apa yang terjadi kepada kisah Ashabul Qaryah ini. Berawal mendustakan, yang kedua istihza, mengolok-olok, yang ketiga mengancam. Dan itu pula yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Pertama mendustakan. Apa tidak ada orang lain kecuali engkau wahai Muhammad? Yang kedua mengolok-olok dengan dikatakan gila, tukang sihir, pemecah belah, tukang tenun dan begitu seterusnya. Akhirnya tahdid, mengancam untuk membunuh Nabi SAW, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika hijrah, Rasul hampir mengalami pembunuhan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan itu atau kesialan itu datang dari kalian sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan sebelumnya kamu adalah kaum yang melampaui batas? Tidak ada urusan kesialan dengan kedatangan kami, dengan kesialan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ketika permusuhan para nabi dan rasul dengan kaum Antiokhia ini semakin sengit, dan negeri Antiokhia semakin mendustakan dakwah para utusan, terdengarlah ke sebuah tempat oleh seorang laki-laki, seorang ahli ibadah, seorang yang saleh, namanya Habibun Najjar, mendengar bahwa negeri tersebut menolak utusan. Maka Habibun Najjar, seorang laki-laki yang sedang sakit judam ketika itu, tapi dia ahli ibadah, dia orang soleh, maka dia ingin memperingatkan penduduk Antiokhia ini agar menerima dakwah para nabi dan rasul itu. Maka berangkatlah Habibun Najjar, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bernama Habibun Najjar, dengan bergegas dia pun berkata kepada penduduk Antiokhia, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un.
a'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidhun inni idzan la fi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka mulailah Habibun Najjar memberikan nasihat kepada penduduk Antiokhia yang menolak dakwah 3 utusan itu. Dan dia mengatakan, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan tidaklah ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Sungguh aku beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Lihat bagaimana Habibun Najjar terus menasihati, memberikan permisalan terhadap dirinya yang beriman kepada para utusan itu. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ketika Habibun Najjar ini berusaha mengingatkan jangan tolak ajaran 3 utusan itu, justru akhirnya kemudian dia pun ditangkap. Ada yang mengatakan digalikan lubang, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dirajam sampai mati. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang soleh ini pun meninggal dunia. Padahal dia hanya mengingatkan kaum Antiokhia untuk menerima dakwah 3 utusan itu. Tapi apa yang terjadi? Justru penduduk Antiokhia malah membunuhnya. Dan ini awal daripada bencana. Membunuh orang saleh, membunuh ahli ibadah. Ketika Habibun Najjar ini kemudian dipukuli, dilempar dengan batu, dirajam, kemudian dikubur separuh badannya dan dilempari dengan batu, sampai akhirnya Allah takdirkan dia pun meninggal. Ruhnya Allah masukkan ke dalam sorga. Ruh Habibun Najjar ini sempat Allah masukkan ke dalam sorga. Kemudian melihat-lihat keindahan sorga, melihat-lihat pohon-pohon sorga, istana-istana sorga, taman-taman sorga, dan semua nikmat yang ada di sorga. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarari rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka ketika dikatakan kepada Habibun Najjar, masuklah kau ke sorga, maka dia pun ke sorga. Ketika itu dia berkata, alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahuinya. Aku sudah di sorga sekarang. Coba kalau seandainya kaumku tahu bahwa ketika aku mati dan Allah masukkan aku ke sorga, tentu mereka tidak akan menolak utusan-utusan itu. Tapi mereka justru menentang nabi-nabinya. Maka Habibun Najjar kemudian mengatakan, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahuinya, apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika penentangan kaum Antiokhia kepada 3 utusan ini semakin menguat, terlebih ketika kemudian mereka sudah membunuh orang saleh yang mengingatkan mereka agar jangan menolak 3 utusan itu, dan itu awal bencana bagi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah katakan, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzalin. Kemudian setelah dia meninggalkan kami, dan setelah dia meninggal, maksudnya Habibun Najjar meninggal, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Biasanya Allah Subhanahu wa taala
Kalau mengadab terkadang menurunkan, nampak adabnya seperti Ashabul Fil, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rombongan ababil, dan begitu seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan tentara-tentaranya. Cukup satu malaikat saja Allah turunkan kepada mereka, Jibril alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba Jibril ini berteriak satu teriakan, in kanat illa sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Tidaklah Jibril itu kecuali hanya teriak satu teriakan saja. Satu teriakan saja, tidak lebih. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah mengatakan faidahum khamidun. Tiba-tiba mereka semua berkelimpangan mati, tidak bernyawa. Tidak ada satupun yang selamat dari negeri Antakya itu. Lihat bagaimana akhir daripada para penentang para nabi dan rasul. Allah adab mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini hendaklah dijadikan pelajaran bagi kita untuk tidak menentang ajaran nabi-nabi kita, untuk tidak menolak ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya akan ditimpakan kepada mereka fitnah, atau boleh jadi akan ditimpakan kepada mereka adab yang sangat pedih. Begitulah nasib Ashabul Qaryah yang menolak 3 utusan, yang harusnya dengan banyaknya utusan mereka dimudahkan untuk menerima dakwah, tapi justru sebaliknya mereka malah menentang, menolak, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adab kepada mereka. Wallahu alam. Ini di antara kisah Ashabul Qaryah yang terdapat dalam surat Yasin. Saya kembalikan kepada moderator. Waliyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita masuk di sesi interaktif. Kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Siapa yang membaca surat Yasin pada satu malam, maka ketika ia bangun pagi hari, diampuni dosanya. Dan siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, ketika ia bangun pagi hari, diampuni dosanya. Apakah hadis yang dikatakan tersebut sahih Ustaz? Dan apakah memang ada fadilah khusus ketika kita membaca surat-surat khusus? Ya, alhamdulillah. Bicara tentang fadilah surah Yasin, memang banyak. Akan tapi masalahnya, kebanyakan hadis-hadis tentang fadilah surah Yasin ini hampir semuanya lemah. Bahkan ada yang sampai derajatnya kepada maudhu palsu. Sehingga kita memperlakukan surah Yasin dengan surah-surah yang lainnya kurang lebih saja. Jadi keutamaan surah Yasin dengan surah-surah dalam Al-Quran, ya kurang lebih. Siapa yang membaca surah Yasin, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, maka sama dengan membaca surah-surah yang lainnya ketika membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tapi ada juga mungkin hadis Nabi SAW yang diperselisihkan seperti Iqra'u ala mautakum biyasin, bacalah kepada orang yang mati dengan surah Yasin. Sebenarnya melemahkan hadis ini. Tapi ada juga yang menganggap kemudian karena banyaknya jalan sehingga terangkat. Kan tetapi para ulama membahas tentang kaifiyahnya seperti apa. Apakah setelah meninggal dibacakan Yasin atau ketika ihtidhar, ketika seseorang itu sedang naza, sedang dicabut ruhnya, kemudian kita baca surah Yasin. Maka amalan para ulama yang mungkin mensahihkan gitu ya, menjadikan hujjah hadis ini, maka dibaca ketika sakaratul maut. Faedahnya adalah supaya Allah mudahkan ruh itu keluar. Hanya untuk memudahkan, ya kan? Itu amalan yang dilakukan oleh para ulama tentang masalah hadis membaca Yasin kepada orang mati. Walaupun sekali lagi
Ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini lemah. Ya, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah haram hukumnya Ustaz jika terkadang banyak orang yang menafsirkan Al-Quranul Karim dengan sekadar akal tanpa dilandasi oleh ilmu? Alhamdulillah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, sekalipun dia benar, maka dia telah salah. Sekalipun dia benar, dia telah salah. Karena akal ini tidak bisa jadikan sandaran. Ada ayat-ayat yang bisa dipahami dengan akal, ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami dengan akal. Ada lafaz-lafaz Al-Quran itu yang harus dipahami oleh perkataan Nabi SAW ataupun sahabat Rasul. Ada yang langsung dipahami. Saya contohkan, ketika turun ayat, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah. Sahabat ketika itu bingung, tidak tahu makna zalim dalam ayat ini. Dikiranya zalim itu ya ma'ruf mendolimi dirinya atau orang lain. Sehingga mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasul, kami tidak sanggup mengamalkan ayat ini." Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kalau syarat mendapatkan keamanan dan hidayah harus tidak mencampur adukan iman dengan zalim? Tapi Rasul mengatakan, bukan sebagaimana yang kalian pahami, kata Rasul. Zalim dalam ayat itu bukan zalim yang kalian pahami, tapi zalim dalam ayat itu adalah kesyirikan. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim." Lah sahabat lu tidak paham dengan kalimat zalim kalau tidak bertanya kepada Rasul. Apalagi kita. Maka pentingnya kita kalau mentafsirkan Al-Quran kembali kepada tafsir para ulama. Karena mereka lebih paham tentang Al-Quran. Jangan kemudian kita tafsirkan sendiri sehingga akhirnya ngalor ngidul, nggak jelas gitu ya. Karena setiap kepala itu kan punya pemikiran masing-masing. Kalau satu ayat kemudian diberikan kepada 10 orang untuk berpikir, mentafsirkan sendiri, maka akan muncul 10 pendapat. Ya. Dan akan terjadi perselisihan yang banyak. Tapi kalau tafsirnya dikembalikan kepada tafsir para ulama, maka akan menyedikitkan perselisihan dan itu lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengkhususkan ziarah kubur di bulan Ramadan dan juga menetapkan awal Ramadan dengan hisab bisa dikatakan termasuk perbuatan yang batil Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Ziarah kubur pada awalnya itu disunahkan, kemudian dilarang, kemudian disunahkan lagi. Kata Nabi SAW, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudakkirukumul akhirah." Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Karena hal itu bisa mengingatkan kalian dengan kematian atau dengan akhirat. Dari sini bahwa ada anjuran seorang itu ziarah kubur, khususnya bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan tentu akan berbeda hukumnya ziarah kubur wanita dengan ziarah kubur laki-laki. Kalau bagi laki-laki sepakat sunnah hukumnya, tidak ada khilaf. Tapi wanita khilaf. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Ada yang mengatakan dirinci, boleh tapi jangan sering-sering. Karena ada hadis yang mengatakan la'anallahu zawwaratul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Zawarat menggunakan siagul mubalaghah. Maknanya bahwa siagul mubalaghah itu lafaz yang berlebihan maknanya. Jadi boleh kalau sekali-kali, tetapi jangan kemudian berkali-kali. Jangan sering, tapi boleh jarang-jarang. Itu maknanya siagul mubalaghah itu. Tapi yang jelas bahwa ziarah kubur sunnah. Tapi mengkhususkan ziarah kubur, maka itu perlu dalil.
Karena ziarah kubur itu tidak ada kekhususan waktu, kapanpun Anda bisa, mau siang, mau malam, mau 1 minggu sekali, mau sebulan sekali, tidak ada masalah. Karena inti daripada ziarah kubur itu melembutkan hati dan mengingatkan kita kepada akhirat. Ya itu saja sebenarnya. Adapun kemudian ziarah kubur sambil berdoa gitu ya, mendoakan orang tua yang sudah meninggal ataupun saudara-saudara sesama kaum muslimin yang ada di kuburan, itu sebagai tambahan. Tapi inti hikmah di balik ziarah kubur itu selain ingat kematian adalah mengingat akhirat, supaya ketika pulang dari ziarah kubur betul-betul kita semangat lagi untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita mengkhususkan surat tertentu dalam Al-Quran dengan mengulangi bacaan atau mendengarkan karena memiliki efek pada jiwa kita? Mengkhususkan membaca Quran, Nah, surat maksudnya. ya, membaca surat tertentu. Ya, tidak ada masalah. Seperti seorang melazimkan surat tertentu dalam sholat. Seperti di zaman Rasul ada orang yang melazimkan dalam sholat itu membaca surah Qul huwallahu ahad. Terus dia baca dalam sholatnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang mencegahmu untuk tidak membaca surat yang lain selain itu? Maka dia mengatakan, karena aku cinta dengan surat itu, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau cinta dengan surat itu? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah yang sangat agung. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu akan menyebabkan engkau masuk surga. Jadi sahabat ini mengkhususkan baca Qul huwallah terus-terusan gitu. Dan Nabi SAW juga pernah mengulang-ulang satu ayat dalam semalam sampai Rasulullah SAW menangis sampai subuh. Ya. Artinya boleh seorang membaca dengan mengkhususkan ayat tertentu dan mengulang-ulangnya, gitu ya. Dan dapat pahala karena membaca Quran itu satu hurufnya dengan pahala yang Allah akan berikan sama dengan 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam harfun mimun harfun, kata Rasul. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran mendapatkan satu yang dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya bahwa setiap orang yang baca Quran mau mengkhususkan surat tertentu ataupun mengumumkan ayat-ayat yang lain, maka tetap akan berpahala. Tetapi jangan kemudian seseorang itu mengkhususkan sesuatu akhirnya mewajibkan bagi dirinya. Tidak boleh. Ya, tapi kalau dia senang, umpamanya karena mungkin suara dia indah, umpamanya dia suka dengan surah Ar-Rahman, karena kalau dibaca itu kayaknya indah gitu kan, akhirnya dia pun meniru suara syekh, kemudian menghafal surah Ar-Rahman, akhirnya surah ini yang dibaca dalam sholat, ya tidak masalah kalau begitu. Tapi kalau kemudian difokuskan hanya satu surat saja seolah-olah Al-Quran tidak turun kecuali surat itu saja, ya tidak boleh. Tetap surat-surat yang lainnya pun perlu dibaca. Wallahu a'lam.